Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Lailatul Fadila. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswi semester 4 di program studi pembelajaran guru sekolah dasar dengan NIM 8572494041. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer dan media pembelajaran yang diberikan oleh tutor mata kuliah saya. Di sini saya mengambil materi fotosintesis, proses paling penting di muka bumi. Tujuan pembelajarannya adalah agar siswa dapat memahami dan menjelaskan proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari serta memahami pentingnya fotosintesis bagi kehidupan tumbuhan, manusia, dan hewan. Simak video ini baik-baik ya. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas tentang fotosintesis, proses paling penting di muka bumi. Di sini saya akan membagi menjadi dua pembahasan, di mana pembahasan yang pertama adalah tentang pengertian fotosintesis dan proses terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Untuk pembahasan di bab kedua yaitu membahas tentang manfaat fotosintesis untuk lingkungan sekitar. Salah satu ciri makhluk hidup yaitu membutuhkan makanan. Makanan yang dikonsumsi makhluk hidup berguna sebagai penghasil energi serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya. Seperti halnya yang kita tahu, manusia dan hewan sama-sama membutuhkan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Manusia membutuhkan protein, vitamin, mineral, dan lain sebagainya. Begitupun hewan membutuhkan makanan tergantung dengan cara memperoleh makanannya. Ada hewan pemakan tumbuhan yang biasa disebut dengan herbivora seperti sapi, kambing, dan lain-lain. Ada juga hewan pemakan daging seperti harimau, singa, dan lain-lain. Ada juga omnivora. Omnivora adalah hewan pemakan keduanya, yaitu tumbuhan dan juga daging atau hewan seperti babi, simpanse, dan lain-lain. Nah, lalu bagaimana dengan tumbuhan? Bagaimana tumbuhan bisa memperoleh makanannya? Sebelum pembahasan tersebut, tahukah kalian tumbuhan tali putri itu termasuk tumbuhan yang tidak mampu melakukan fotosintesis? Mengapa? Karena tumbuhan tali putri adalah tumbuhan yang tidak bisa menghasilkan klorofil. Sedangkan zat hijau daun itu sangat berperan penting dalam proses fotosintesis. Oleh karena itu, tumbuhan ini bertahan dengan mengambil nutrisi dari tumbuhan yang ditumpanginya. Maka dari itu, tumbuhan tali putri disebut sebagai tumbuhan parasit, tumbuhan yang merugikan tumbuhan yang ditumpanginya atau inangnya. Tumbuhan tidak makan seperti manusia dan hewan. Tumbuhan memenuhi kebutuhan energinya dengan melakukan fotosintesis. Lalu apakah yang dimaksud dengan fotosintesis? Fotosintesis itu merupakan proses yang penting yang hanya terjadi pada tumbuhan karena memiliki kloroplas. Fotosintesis adalah proses pembentukan makanan oleh tumbuhan dengan menggunakan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Jadi teman-teman, fotosintesis adalah proses pembentukan makanan pada tumbuhan dengan bantuan menggunakan cahaya matahari, air, dan juga karbon dioksida. Nah, bagaimana jika tumbuhan tidak melakukan fotosintesis? Jika tumbuhan tidak melakukan proses fotosintesis, maka tumbuhan tersebut tidak dapat melangsungkan kehidupannya. Sama seperti manusia dan juga hewan. Apabila manusia dan hewan tidak makan, maka mereka tidak bisa melanjutkan kelangsungan hidupnya. Tumbuhan tidak memperoleh makanan seperti manusia dan hewan, karena tumbuhan tidak memiliki sistem pencernaan bahkan mulut. Tumbuhan bisa memperoleh makanannya sendiri dan menggunakan energi langsung dari lingkungan sekitarnya. Seluruh tumbuhan membutuhkan 3 komponen utama. Yang pertama adalah cahaya matahari, yang kedua air, dan yang ketiga karbon dioksida. Pertama-tama, cahaya matahari menyinari daun pada tumbuhan. Kemudian, bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air, lalu membawanya bersama mineral ke dalam batang, daun, dan ke seluruh bagian tanaman. Karbon dioksida tak lain adalah gas alam yang kita temukan di udara. Kemudian, udara akan masuk ke dalam daun melalui lubang-lubang kecil yang berada di bawah daun yang biasa kita sebut dengan stomata.
Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang diperolehnya dengan menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Klorofil dapat menangkap cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Selain gula, produk lain yang dihasilkan dari proses fotosintesis adalah gas oksigen yang akan keluar melalui stomata ke udara, kemudian kita hirup dan digunakan untuk bernafas. Baik teman-teman, pembahasan yang selanjutnya adalah tentang manfaat fotosintesis. Fotosintesis memiliki peran penting bagi makhluk hidup. Melalui fotosintesis, tumbuhan memiliki sejumlah manfaat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah tumbuhan sebagai sumber makanan. Kita telah mempelajari bahwa tumbuhan menghasilkan karbohidrat dalam proses fotosintesis. Tumbuhan umumnya memproduksi karbohidrat lebih dari jumlah yang dibutuhkan. Kelebihan karbohidrat tersebut akan disimpan di berbagai tumbuhan dalam bentuk zat tepung bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun, buah, dan biji dapat menjadi sumber makanan bagi manusia dan juga hewan. Yang kedua, manfaatnya adalah tumbuhan sebagai produsen dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan juga dekomposer atau pengurai. Oleh karena itu, tumbuhan mampu membuat makanan sendiri. Tumbuhan disebut sebagai produsen. Sebagai produsen, tumbuhan akan menyediakan makanan bagi seluruh organisme konsumen. Manfaat yang ketiga adalah tumbuhan sebagai pembersih udara. Bumi adalah habitat dan juga tempat tinggal berbagai makhluk hidup, termasuk manusia. Kegiatan manusia dan peristiwa alam dapat menyebabkan terjadi pencemaran udara. Salah satu gas sumber pencemaran udara yaitu adalah karbon dioksida. Karbon dioksida yang ada di lingkungan dapat berasal dari hasil pernapasan makhluk hidup, asap pabrik, dan juga asap kendaraan bermotor. Fotosintesis menggunakan karbon dioksida sehingga mengurangi jumlahnya di udara. Jumlah karbon dioksida yang berkurang akan digantikan oleh oksigen sebagai hasil dari proses fotosintesis. Oksigen digunakan makhluk hidup untuk bernafas. Jadi teman-teman, fotosintesis itu adalah proses pembentukan makanan pada tumbuhan dengan menggunakan bantuan cahaya matahari, air, dan juga karbon dioksida. Banyak sekali manfaat dari proses fotosintesis seperti halnya yang telah disebutkan tadi. Bisa sebagai sumber makanan, bisa sebagai rantai makanan, dan juga bisa sebagai pembersih di udara. Demikian video pembelajaran dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.